Pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi dengan saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Ekles. Nah, Dr. Ekles, tadi kita udah lihat nih, tanaman-tanaman hias katanya itu bagus banget untuk udara di dalam rumah. Iya. Tetapi kalau malam itu sebaiknya dikeluarkan, pemirsa. Kenapa? Kenapa, Dr. Nisa? Karena mengeluarkan karbon dioksida yang tidak baik untuk udara dan kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan, Dr. Nisa, kita akan membahas namanya kanker prostat. Kemarin kita dengar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melakukan operasi karena kanker prostat ini. Iya, benar banget. Jadi istri-istri di rumah itu pun harus tahu, dokter. Jadi bagaimana gejala kanker prostat itu dan bagaimana pengobatannya. Tapi karena itu kita lihat dulu liputan berikut ini. Ya. Belum lama ini Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosa menderita kanker prostat di usianya yang ke-72 tahun. Setelah menjalani proses pemeriksaan, SBY didiagnosa menderita kanker prostat stadium awal. Dan setelah berkonsultasi dengan tim dokter untuk menangani kanker prostatnya, akhirnya pria yang kerap disapa SBY ini menjalani operasi kanker prostat di Mayo Clinic, Amerika Serikat. Kanker masih menjadi penyakit yang menakutkan, tidak terkecuali kanker prostat. Menurut data WHO, kanker prostat merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering dialami oleh pria. Biasanya pria berusia di atas 65 tahun. Di Indonesia, kanker prostat menempati urutan kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak diderita pria. Pada tahap awal, kanker prostat tidak menimbulkan gejala. Namun, Anda harus waspada jika mulai merasakan gangguan buang air kecil atau buang air kecil menjadi kurang lancar. Bisa jadi kanker semakin membesar. Nah, bagaimana ya mewaspadai kanker prostat? Gaya hidup seperti apa yang dapat menghindarkan kita dari kanker prostat? Dan benarkah kurang berhubungan seksual dapat memicu kanker prostat? Yuk simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Ya, kanker prostat. Nah, untuk membahas hal itu kita sudah terhubung dengan expertnya Profesor Dr. Khaidir Arif Muhtar, spesialis urologi konsultan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Dokter. Selamat pagi, Prof. Ya, halo. Halo, Prof. Oke, nah kita masih terkendala teknis ya pemirsa. Nah, jadi memang kanker prostat ini nih, dok, itu memang sesuatu yang sangat ditakuti oleh para kaum pria. Tapi memang perempuan harus tahu nih, dok, karena biasanya gejala awalnya itu tidak memiliki gejala yang signifikan. Tapi ada hal-hal yang harus diwaspadai. Setuju banget, Dokter Nisa. Setuju banget. Nah, kita sudah terhubung kembali nih. Selamat pagi, Profesor. Halo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Iya, baik. Prof, nah ini kan kita kemarin dengar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melakukan operasi dan menderita kanker prostat. Dan ini sebagai informasi kepada masyarakat bahwa bagaimana penderita kanker prostat ditandai ataupun stadium awal tidak memiliki gejala. Namun gejala akan nampak pada stadium kedua. Fakta atau mitos, Prof? Stadium awal, jadi kadang seringkali tidak ada gejala yang jelas ataupun gejalanya minimal dalam bentuk gangguan berkemih. Oke. Halo? Ya. Baik. Jadi stadium awal yang tidak bergejala, biasanya stadium kedua menurut Profesor tadi biasanya timbul gangguan berkemih, Iya, Dokter benar. Nisa. Oke, berarti fakta ya? Ya, fakta. Itu fakta. Oke, baik. Oke, selanjutnya, dok, gejala kanker prostat salah satunya sering berkemih hingga ngompol. Namun urin yang keluar sedikit. Ini fakta atau mitos? Ya, sebenarnya mitos ya. Karena gejalanya itu bukannya ngompol. Justru kalau prostatnya itu bertumbuh sehingga dia
menutupi saluran kemihnya, maka yang terjadi adalah sulit berkemih, bukan mengompol. Jadi akan lebih sering gejala-gejala obstruksi yang membuat seseorang itu sulit untuk berkemih, harus pengadaan, dan keluhan-keluhan lain mirip dengan gejala pembesaran prostat yang jinak. Oke, baik Prof. Nah, selain berkemih, apakah ada spesifik gejala khusus bahwa orang ini menderita kanker prostat? Sebenarnya banyak, tergantung dari stadiumnya. Kalau stadiumnya sudah lanjut misalnya, ataupun dia kankernya sudah menyebar misalnya ke kantong sperma yang berhubungan dengan prostatnya, makanya salah satunya adalah ejakulasinya bisa bercampur darah. Itu salah satu. Kemudian kalau penyebarannya sudah sampai ke tulang, Oke, baik. Berarti kita terkendala teknis ya, dokter. Sesaat lagi kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Iya, pemirsa, kanker prostat ini memang suatu penyakit yang sangat ditakuti dan cukup mematikan. Tetapi jika dapat dideteksi dan ditangani secara awal seperti salah satu petinggi kita tadi Pak SBY bisa dideteksi dengan awal, maka bisa ditangani dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Iya, benar banget. Tingkat kesubuhannya sangat tinggi. Nah, kita masih terhubung dengan Profesor Dr. Haidir, spesialis urologi ya. Oke, Prof. Halo, Prof. Halo. Ya, oke. Prof, ada fakta atau mitos selanjutnya nih. Pria usia di atas 50 tahun beresiko menderita kanker prostat. Fakta atau mitos, Prof? Iya, fakta itu. Memang risiko untuk menderita kanker prostat akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Ini untuk semua ras ya, semua penduduk di dunia. Ya, jadi dan itu risiko itu terutama sangat meningkat kalau udah di atas 50, 60 dan 70 tahun, itu risikonya akan makin meningkat. Bahkan pada usia 80 tahun, 80% kemungkinan kelenjar prostatnya udah ada yang terjadi perubahan ke arah kanker. Tapi tipe kankernya ya tentu ada pembagian-pembagian di mana kankernya bisa bersifat tidak terlalu ganas, menengah keganasannya, ataupun yang sangat ganas sekali, dan itu sangat tergantung dengan genetik profilnya. Oke, Prof. Ini banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya. Katanya jarang melakukan hubungan dengan pasangan memiliki resiko seseorang mengalami kanker prostat. Ini fakta atau mitos? Ya, ini antara fakta dan mitos. Tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini mitos. Karena berdasarkan penelitian, itu memang ada hubungan antara seringnya seseorang melakukan ejakulasi ataupun melakukan aktivitas seksual dengan menurunnya atau risiko yang lebih rendah untuk terjangkit kanker prostat. Tapi ingat bahwa frekuensi yang dikatakan bisa menurunkan itu kalau lebih dari 20 kali per bulan melakukan hubungan seksual ataupun melakukan ejakulasi. Jadi suatu jumlah yang saya rasa juga tidak banyak orang yang bisa melakukan atau punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, di penelitian lain, itu satu penelitian. Penelitian lain yang retrospektif, yang besar, epidemiologis, itu dikatakan bahwa nggak ada hubungannya antara frekuensi hubungan seksual dengan kejadian kanker prostat. Jadi, ada fakta yang mengatakan iya, tapi fakta itu dengan batas jumlah hubungan seksual yang menurut saya terlalu tinggi sehingga juga. Oke, baik Prof. Nah, kira-kira pengobatan seperti apa yang dilakukan seseorang jika didiagnosa mengalami kanker prostat?
Kalau mengalami kanker prostat stadium yang masih terlokalisir, stadium 1 dan 2, itu kita masih bisa melakukan operasi pengangkatan prostat secara radikal atau dilakukan terapi radiasi secara radikal. Jadi ada dua pilihan tersebut yang bisa dilakukan untuk mengeradikasi sel kanker prostat dari tubuhnya. Itu dua yang bisa dilakukan pada yang terlokalisir. Kalau yang sudah keluar dari prostat, maka ada beberapa teknik, tapi utamanya adalah pengobatan. Biasanya sudah harus diberikan pengobatan hormonal. Jadi diblok. Pengobatan ini adalah dengan memblok produksi testosteron dari testis yang merupakan makanan buat sel-sel kanker prostat, sehingga sel kanker prostatnya akan terjadi kelaparan atau starvasi sehingga mati. Jadi dan kemudian lain yang bisa dilakukan pada kanker prostat stadium lanjut. Demikian. Oke, baik, Prof. Kira-kira bagaimana agar orang terhindar dari kanker prostat? Apa sarannya nih, Prof? Ya, penyebab kanker prostat ini memang banyak ya. Salah satunya adalah kemungkinan diet ya. Diet ada dihubungkan antara diet, karena di negara-negara yang diet tinggi daging, tinggi protein, seperti makan daging yang cukup banyak per kapitanya, itu jumlah kanker prostatnya cukup tinggi angkanya per kapita. Misalnya contohnya di Eropa, di Amerika, ataupun di Australia, itu cukup tinggi jumlah penderita kanker prostatnya. Kalau di negara seperti Indonesia atau negara Asia yang lebih banyak makan plant-based atau sayur-sayuran, makan dagingnya ala kadarnya aja, tidak terlalu banyak, itu jumlah kanker prostatnya tidak terlalu banyak. Tapi itu juga mungkin dihubungkan dengan harapan hidup ya. Harapan hidup rata-rata orang Indonesia pun orang Asia yang sedikit lebih rendah dibandingkan orang Barat, sehingga itu semua bisa dengan peningkatan jumlah naiknya harapan hidup, maka bisa terjadi peningkatan jumlah penderita kanker prostat di masa depan. Kemudian yang berikutnya adalah herediter. Kalau herediter memang kita nggak bisa mencegah gitu ya. Herediter itu keturunan, kalau orang tuanya, pamannya, ataupun yang ada hubungan darah dekat dengan yang bersangkutan, maka yang kanker prostat, maka yang bersangkutan punya risiko menderita kanker prostat yang jauh lebih tinggi, dan disarankan orang-orang yang punya risiko tinggi tersebut untuk screening lebih awal. Bukan usia 50 tahun, tapi usia 45 bahkan 40 tahun kalau di Amerika. Sehingga screening tahunan itu bisa mendeteksi dengan cepat. Tadi sudah dikatakan bahwa dengan pengobatan pada stadium dini, stadium awal, maka diharapkan kesintasan hidupnya, harapan hidup dari pasien atau penderita kanker prostat tersebut akan jauh lebih panjang dibandingkan orang-orang yang baru terdiagnosis setelah stadium 4 ataupun stadium 3. Oke. Baik, Prof. Ini mungkin masyarakat dari tadi bertanya-tanya nih, Prof. Jadi gejala apa saja sih yang harus diperhatikan dan harus diwaspadai kalau seseorang itu kira-kira menderita kanker prostat? Iya, deteksi Gimana, dini Dok? ya, deteksi dini. Ya. Dalam deteksi dini itu memang seperti dikatakan tadi, bahwa stadium 1 atau stadium yang awal sekali seringkali nggak ada keluhan, ataupun keluhannya minimal, keluhan berkemih biasanya. Ya. Stadium 2 mungkin lebih jelas keluhan berkemihnya. Kalau stadium 3 mungkin ada tambahan-tambahan lain seperti ada rasa nyeri di daerah perut bagian bawah, di daerah kemaluan, ataupun kalau stadium 4 itu ada nyeri tulang.
ya, nyeri tulang karena berkaitan dengan lokasi tempat penyebaran sel kankernya yang kalau kanker prostat itu lebih banyak di tulang belakang maupun di tulang panggul. Jadi hal-hal itu biasanya diperhatikan. Nah, yang paling sering makanya kalau pasien itu datang dengan gangguan berkemih, kita selalu melakukan juga screening bukan untuk prostat jinak saja, tapi untuk kemungkinan adanya kanker prostat. Salah satunya dengan meraba prostatnya dari dubur dengan jari, dan kemudian yang kedua adalah dengan memeriksa marker kanker prostat yaitu PSA yang paling sering. Dengan itu kita bisa lebih cepat mengetahui apakah ada kemungkinan penderita gangguan berkemih ini mempunyai penyebabnya adalah kanker prostat. Oke, baik Prof. Pada intinya kalau mengalami gangguan berkemih salah satunya kita juga harus waspada. Mungkin kita harus memeriksa lebih lanjut ya, Dr. Nisa ya. Oke, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Informasinya sangat luar biasa. Dr. Nisa, kita akan membahas mengenai selanjutnya mengapa usia 40 tahun ke atas seorang mudah gemuk dan sulit menurunkan berat badan. Benar banget. Nah, mau tahu Dr. Nisa? Saksikan setelah yang satu ini.